negara kita salah urus. Kalimat itu mungkin terdengar keras. Bahkan bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terasa berlebihan. Tetapi inilah kalimat yang belakangan semakin sering muncul di media sosial, di kolom komentar berita ekonomi, di forum diskusi, bahkan di obrolan warung kopi ketika isu kenaikan harga Pertamax kembali menjadi perhatian publik. Netizen ramai-ramai mempertanyakan arah kebijakan energi Indonesia. Mereka bukan sedang membahas teori ekonomi yang rumit. Mereka hanya melihat satu hal yang terlihat aneh di depan mata. Katanya mau menghemat anggaran negara, katanya mau mengurangi beban subsidi. Tetapi mengapa hasil akhirnya justru berpotensi menambah tagihan negara hingga 19,5 triliun rupiah per tahun? Disinilah banyak orang mulai mengernyitkan dahi. Ada yang salah, atau memang ada sesuatu yang tidak sedang diceritakan secara utuh kepada publik. Pertamax makin mahal, Pertalite menjadi pelarian. Dan masalahnya, ketika jutaan pengguna mulai meninggalkan BBM non-subsidi, lalu berbondong-bondong beralih ke BBM subsidi, yang menanggung tagihannya bukan Pertamina, melainkan APBN. Dengan kata lain, beban itu tidak hilang, beban itu hanya berpindah tempat. Dari pompa bensin ke kas negara, dari dompet pengendara ke anggaran publik. Dan pada akhirnya, dari anggaran publik kembali lagi ke rakyat dalam bentuk yang berbeda. Harga Pertamax kini sudah berada di kisaran Rp16.250 per liter, sementara Pertalite masih berada di sekitar Rp10.000 per liter. Selisih Rp6.250 per liter mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi jutaan masyarakat yang harus mengisi bensin berkali-kali dalam sebulan, angka itu bukan lagi angka kecil. Itu adalah pengeluaran tambahan yang nyata. Itu adalah uang belanja, itu adalah uang sekolah anak, itu adalah uang listrik, uang internet, atau bahkan uang yang biasanya disisihkan untuk keadaan darurat. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, memperingatkan bahwa perpindahan besar-besaran pengguna Pertamax ke Pertalite dapat memicu lonjakan beban subsidi energi. Simulasi yang disampaikan menunjukkan bahwa jika sekitar 20% pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun. Dan jika perpindahan itu mencapai 60%, tambahan beban yang harus ditanggung negara berpotensi mencapai Rp19,5 triliun dalam setahun. Angka Rp19,5 triliun bukan angka yang bisa dianggap sepele. Ini bukan uang receh yang jatuh dari balik sofa. Ini adalah angka yang cukup untuk membangun banyak sekolah, memperbaiki rumah sakit, meningkatkan layanan publik, atau membiayai berbagai program pembangunan lainnya. Ketika uang sebesar itu harus digunakan untuk menutup tambahan subsidi, tentu ada konsekuensi yang harus dibayar di tempat lain. Di tengah perdebatan ini, pemerintah dan sebagian pengamat sering mengingatkan bahwa harga Pertamax di Indonesia sebenarnya masih lebih murah dengan kualitas setara di banyak negara lain. Namun kritik yang sering muncul dari masyarakat juga cukup masuk akal. Menurut mereka, membandingkan harga BBM antar negara tidak bisa hanya melihat angka di papan SPBU. Yang juga harus dilihat adalah pendapatan masyarakat, upah minimum, daya beli, dan biaya hidup di masing-masing negara. Bagi banyak netizen, membandingkan harga Pertamax Indonesia dengan negara maju terasa kurang relevan jika rata-rata pendapatan pekerja di negara tersebut bisa beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena pada akhirnya, yang dirasakan masyarakat bukan sekadar berapa harga per liter, tetapi berapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dari pendapatan bulanan mereka untuk membeli bahan bakar tersebut. Karena itu, ketika harga Pertamax semakin tinggi, masyarakat tidak membutuhkan seminar ekonomi untuk menentukan pilihan. Mereka cukup melihat isi dompet, dan isi dompet hampir selalu lebih jujur daripada pidato apapun. Ketika ada pilihan bahan bakar yang lebih murah, sebagian besar orang akan memilih opsi yang lebih ringan bagi keuangan mereka. Bukan karena mereka tidak peduli terhadap kualitas BBM, bukan karena mereka tidak memahami perbedaan oktan, tetapi karena kebutuhan hidup tidak bisa dibayar dengan teori. Disinilah cerita ini menjadi menarik, karena apa yang rasional bagi individu belum tentu menguntungkan bagi negara. Satu orang yang berpindah dari Pertamax ke Pertalite mungkin tidak berarti apa-apa. 100 orang juga tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika jutaan orang mengambil keputusan yang sama dalam waktu bersamaan, dampaknya bisa sangat besar. Dan disinilah kritik netizen mulai terdengar semakin nyaring. Mereka bertanya, jika tujuan awal kebijakan ini adalah mengurangi tekanan terhadap anggaran negara, mengapa hasil akhirnya justru berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara? Bukankah itu seperti seseorang yang menutup satu kebocoran, tetapi tanpa sadar membuka kebocoran baru yang lebih besar? Tentu saja pemerintah memiliki alasan tersendiri.
Pengelolaan energi bukan persoalan sederhana. Harga minyak dunia berubah, nilai tukar bergerak, beban subsidi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan daya beli masyarakat. Tidak ada keputusan yang benar-benar mudah. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya ketika melihat sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kondisi anggaran energi yang sebenarnya sudah cukup tertekan. Hingga Mei 2026, subsidi dan kompensasi energi dilaporkan telah mencapai 203,7 triliun rupiah atau sekitar 45,6% dari pagu yang telah disediakan negara. Artinya, bahkan sebelum perpindahan besar-besaran pengguna Pertamax terjadi, ruang fiskal pemerintah sebenarnya sudah mulai terasa sempit. Bayangkan sebuah kapal yang ruang muatannya sudah hampir penuh, lalu tiba-tiba ada tambahan beban yang harus dinaikkan ke atas kapal tersebut. Kapal mungkin masih bisa berlayar, tetapi ruang geraknya menjadi semakin terbatas. Risiko yang dihadapi juga menjadi semakin besar. Analogi inilah yang digunakan banyak ekonom ketika berbicara tentang kondisi fiskal negara saat ini. Yang menarik, masyarakat sebenarnya tidak bisa disalahkan atas situasi ini, karena mereka hanya merespons insentif yang diberikan oleh sistem. Ketika selisih harga antara Pertamax dan Pertalite semakin lebar, maka sistem secara otomatis mendorong perpindahan konsumsi ke opsi yang lebih murah. Dalam ilmu ekonomi, perilaku seperti ini sangat normal, bahkan bisa diprediksi. Tetapi terkadang kebijakan publik terlihat seolah mengharapkan masyarakat bertindak tidak sesuai logika ekonomi mereka sendiri. Seolah masyarakat diminta tetap membeli produk yang lebih mahal demi menjaga kesehatan anggaran negara. Padahal bagi sebagian keluarga, bertahan hidup bulan ini jauh lebih penting daripada memikirkan kesehatan fiskal dalam jangka panjang. Inilah alasan mengapa kritik negara kita salah urus mulai banyak bermunculan. Bukan semata-mata karena masyarakat ingin menyalahkan pemerintah, tetapi karena mereka melihat sebuah paradoks yang sulit dipahami. Kebijakan yang dirancang untuk mengurangi beban justru berpotensi menciptakan beban baru. Namun sebelum kita terburu-buru menyimpulkan bahwa semuanya adalah bentuk salah urus, ada baiknya kita melihat persoalan ini lebih dalam. Karena kenyataannya, banyak negara di dunia menghadapi dilema yang sama. Subsidi energi selalu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, subsidi membantu masyarakat. Di sisi lain, subsidi membebani anggaran negara. Mengurangi subsidi bisa memperbaiki kondisi fiskal, tetapi juga bisa menekan daya beli masyarakat. Mempertahankan subsidi bisa menjaga daya beli, tetapi sekaligus memperbesar beban keuangan negara. Dan sebelum menutup video ini, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Jika sebuah kebijakan dibuat untuk mengurangi beban negara, tetapi hasil akhirnya justru berpotensi menambah beban hingga 19,5 triliun rupiah per tahun, apakah ini strategi yang belum selesai kita pahami? Atau justru tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi secara serius? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang, tetapi satu hal yang pasti, masyarakat berhak bertanya, masyarakat berhak mengkritik, dan masyarakat berhak mengetahui kemana arah kebijakan energi negeri ini akan dibawa. Karena pada akhirnya, apapun keputusan yang diambil, rakyatlah yang akan merasakan dampaknya paling langsung. Jika kalian merasa pembahasan seperti ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa dukung video ini dengan memberikan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.